Kita mau bikin basic vanilla chiffon cake. Pertama, kita mau campurkan minyak sayur dan air panas. Ya, untuk pembuatan chiffon menggunakan air itu akan lebih tahan lama kuenya dibanding kalau menggunakan susu atau santan. Nah, di sini minyak dan air kita aduk pakai hand whisk ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita mau masukkan tepung terigu. Nanti jumlah takaran akan saya tuliskan, saya cantumkan di description ya. Kita aduk tepung terigunya hingga tercampur dengan baik. Setelah tercampur, kita mau masukkan kuning telur. Ya, di sini saya pakai kuning telurnya sebanyak 5 butir. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, setelah tercampur dengan rata, konsistensi adonan juga bagus dan glossy ya. Kita mau tambahkan vanilla paste. Di sini saya pakai Golden Harvest. Nah, kalau suka rasa vanilla yang kuat, boleh tambahkan agak banyak. Tapi kalau di sini saya cuma tambahkan sedikit ya, seujung sendok teh, hanya seujung saja. Kita aduk rata sampai tercampur dengan baik. Nah, ini chiffon basic ini vanilla ya. Dia tuh oke banget untuk misalkan base birthday cake ya, bikin kue ulang tahun pakai base-nya ini juga bagus dan cukup kokoh ya, tapi dia lembut. Nah, kita aduk rata sampai benar-benar tercampur ya. Kemudian kalau udah tercampur rata, kita mau sisihkan dan kita mau bikin adonan mereng. Untuk merengnya 5 butir putih telur kita tambahkan dengan 1 sendok makan air lemon. Kemudian kita mau tambahkan lagi gula kastor. Di sini saya mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Ya, jadi kalau mixernya sampai kecepatan 5 ya maksimal kita pakai di speed 3 ya, tapi speed 3 jangan terlalu lama, kita turunin lagi ke speed 2. Kalau ini saya pakai karena speed 2 saya itu cukup kuat ya dia muternya, jadi saya hanya pakai speed 1 sampai speed 2 aja. Kita mau mixer sampai konsistensi firm peak.
Nah, kita mau mixer ya sampai dia firm peak. Ini nanti saya tunjukin gimana sih yang disebut dengan firm peak ya. Nah, di sini perlu diingat, meringue itu yang bagus dia itu selain firm ya, dia itu harus glossy. Ya, dia harus kilap. Kalau meringuenya kilap dan firm ya, itu nanti di adonannya jadinya bagus. Dan kuenya itu nanti akhirnya di hasil akhirnya itu nggak gampang kempes, nggak gampang turun, dia akan stay. Nah, ini yang disebut dengan firm peak ya. Jadi saat diangkat itu dia lancip. Nah, tapi bukan yang kaku sekali. Oke, sekarang kita mau aduk meringuenya itu, kita mau campurkan ke adonan vanila yang kuning telur tadi ya. Pertama kita ambil sedikit dulu aja, kurang lebih ya sepertiga bagian dari meringue ya. Kita ambil dan kita mau aduk balik menggunakan hand whisk ya. Diaduk sampai tercampur dengan baik. Setelah tercampur dengan baik, kita mau tuangkan ke adonan meringue. Nah, di sini kita nanti mau aduknya pakai hand whisk dulu sampai tercampur ya, sampai agak tercampur gitulah ya. Nanti kalau udah kita mau ganti pakai spatula untuk memastikan aduk baliknya itu benar-benar rata hingga ke dasar mangkok ya. Ini penting banget, nggak boleh sampai ada meringue itu yang masih belum teraduk dengan sempurna ya. Jangan sampai ada ketinggalan nanti putih-putih, itu nanti hasilnya di kue itu jelek ya, akan ada bintik-bintik putihnya, nggak bagus. Jadi perlu perhatiin banget bahwa pengadukan meringue itu harus benar-benar tercampur dengan rata ya. Jadi awal pakai hand whisk gak apa-apa, hanya sampai tercampur saja ya. Kemudian kita mau tuker, mau ganti pakai spatula ya, karena kalau pakai hand whisk itu kan dia ngambang kan ya, nggak bisa sampai ke dasar mangkok itu keseluruhannya keambil gitu kan, nggak bisa. Jadi dengan menggunakan spatula itu kita bisa scoop, sendokin gitu sampai ke dasar mangkoknya. Jadi meringue yang ada di dasar-dasar itu bisa keangkat dan tercampur dengan baik ya, tercampur sepenuhnya. Ingat ya, adonan chiffon yang tepat, yang benar adalah adonan yang kental, tidak berbuih, lembut ya, smooth dan kilap. Itu adalah adonan chiffon yang tepat. Pastikan benar-benar sudah tercampur semua. Nah, kalau udah tercampur, kita mau tuang ke loyang. Di sini saya mau tunjukin ya bahwa ini saya pakai loyang yang fix base tanpa sambungan, gak bisa dilepas alasnya ya, jadi menyatu. Jadi saya pernah dapat pertanyaan, apa bisa chiffon itu dipanggang di loyang biasa? Bisa aja. Ini saya buktiin, panggang pakai loyang yang tanpa sambungan ya, yang fix base, yang nggak bisa dibongkar alasnya. Tapi di sini perlu diingat, karena saya unmold tidak menggunakan pisau, jadi
harus ya, wajib ya menggunakan loyang yang berbahan tebal. Jangan yang tipis. Kalau ini saya pakai merek Saneng ya, loyang import ya, dia itu memang bahannya tebal sekali. Jadi pada saat nanti mau unmold digetok-getok itu nggak bakalan penyot ya. Nah, kita perlu setelah dituang ya, kita perlu rapikan bagian atas adonan ya, supaya nanti permukaannya itu smooth, enggak bergelombang ya. Ingat ya, kita sebelumnya juga kita nanti harus ketok-ketok dulu ya, supaya air bubble yang mungkin ada di adonan itu hilang. Jadi nanti bisa didapetin pori kue yang sangat rapat ya. Nah, di sini kita mau panggang untuk 10-13 menit awal hingga permukaan berkulit. Oke, suhunya nanti saya tulis di description. Kita mau panggang. Nah, sampai berkulit begini kita keluarin dan kita slit. Ingat ya, proses slit ini nggak boleh lebih dari 1 menit. Oke, setelah kita slit, ini saya bagi 6. Kita mau lanjut panggang lagi sampai matang. Di sini saya pakai oven yang dual temperatur dari Signora seri Luxia. Bisa dilihat ya, mekarnya bagus banget. Dan ini udah matang, kita keluarin. Nah, sebelum dibalik kita mesti hentak 1 kali. Oke, kemudian kita balik, kita dinginkan hingga kue itu benar-benar dingin ya, benar-benar dingin suhu ruang. Baru kita boleh lepas dari loyangnya. Oke, diamkan dulu. Nah, ini sekarang udah dingin ya. Bisa dilihat kan, kalau dia itu bagus matang sempurna, dia nggak akan kempes kuenya. Jadi tetap ngembang, nggak turun ya. Bagus banget. Nah, sekarang kita saya mau tunjukin caranya ngelepas dari loyang yang jenis ini. Pertama, kita hentak-hentak ya, kita ketok-ketokin, alasin pakai lap ya, supaya nggak keras, nggak rusak loyangnya. Kemudian kita dorong-dorongin ke dalam supaya cake-nya itu pelan-pelan terlepas ya dari loyang ya. Nah, karena ini adalah loyang yang nggak ada alasnya, nggak bisa dilepas. Jadi di sini saya memakai bantuan pakai spatula, rubber spatula karet. Dia spatulanya itu ya harus yang kuat ya, kuat maksudnya nggak gampang meleot gitu ya, supaya bisa ngebantu kita ngedorongin kue sampai bagian bawah itu terlepas. Ini saya pakai spatula ini. Jadi kita masukin, karena dia udah terlepas kan dari pinggirannya, jadi spatula bisa masuk dan kita dorong-dorong bagian bawah kuenya supaya membantu dia lepas dengan baik. Jadi pakai spatula yang lentur tapi yang kuat, jangan gampang yang meleot gitu. Kemudian setelah dipastikan udah lepas, kita balik ya. Di sini bisa dilihat dia copot dengan sempurna ya, nggak ada boncel, nggak ada yang tertinggal di loyang. Oke, kita rapi-rapikan dulu, karena kan pakai spatula, dibantu pakai spatula kan, pasti ada remahan-remahan sedikit, nggak apa-apa. Oke, basic vanilla chiffon slit yang saya pakai spesial loyang tanpa alas yang bisa dilepas. Videonya sudah jadi, tutorialnya sudah jadi. Semoga bermanfaat.
Happy baking dan selamat mencoba. Good luck. See you next time. Thank you for watching. Bye.